gitu. Saya izin rekam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Haja Darlina Kartikarini MSI yang telah sudi ya menyiapkan waktunya ya untuk kita sharing bersama terkait dengan riset metodologi. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas bersama, ya kita akan mendengarkan pembahasan mengenai subsystem metodologi, ya metode penelitian kualitatif, ya, dan seperti apa nih, ya nanti kita akan dengarkan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk ada Ustadz Hasbi Allah, ada Dr. Muhammad Tang dari Makassar, ada Ustadz Ali Imron, ada Pak Ahmad SEME, kemudian juga ada Pak Azulfi Fahmi, ya, kemudian juga ada Bapak Agus Setiana SAG, dan insya Allah yang lain nanti akan menyusul. Baik, kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari Ibu Dr. Haja Darlina Kartikarini MSI, ya. Beliau adalah dosen, ya, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STID Sirajul Falah Bogor, utamanya di program Pasca Sarjana STID Sirajul Falah Bogor, ya. Beliau adalah alumni dari Institut Pertanian Bogor, ya. Kemudian kajiannya biasa lebih banyak kemarin sempat bahas tentang ekosofi, ya, di pondok pesantren. Kemudian hari ini kita akan bahas bersama tentang metode penelitian kualitatif dengan soft system methodology. Jadi ini hal yang sangat unik kalau menurut saya, menarik gitu ya, karena selama ini kesannya itu yang namanya kualitatif itu ya hanya itu saja, paling hanya Mas and Haberman gitu ya, triangulasi, kemudian validitas datanya itu pun juga kadang dipertanyakan, belum lagi ukuran ilmiahnya, ya. Nah ini saya rasa menjadi hal penting ya, bagaimana ternyata kalau saya sendiri sangat antusias ya terhadap riset metodologi dengan pendekatan kualitatif, tapi tentu saja memang levelnya berbeda, dari mulai degree, kemudian juga master, kemudian juga PhD, itu masing-masing punya level tersendiri gitu, sehingga ya jangan dikira kualitatif itu mudah gitu ya, justru kualitatif itu dia perlu ada kajian lebih mendalam, teori-teorinya, dan sebenarnya seharusnya itu dalam riset metodologi dengan pendekatan kualitatif itu dia akan menemukan atau bisa merumuskan sebuah teori gitu ya, sebuah teori, sehingga nanti akan ada manfaatnya. Baik, menghemat waktu, saya persilakan kepada Ibu Dr. Haja Darlina Kartikarini MSI untuk memaparkan pembahasannya terkait dengan judul Soft System Methodology, metode penelitian kualitatif. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Misno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar berbagi ilmu pada malam hari ini, malam-malam 10 malam terakhir yang mungkin Bapak-bapak sebagian besar sudah harus berangkat ke masjid melakukan nikah. Tapi saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan menjadi suatu insight yang baru yang bisa menjadi referensi bagi ilmu pengetahuan dan sains journey yang akan datang dan yang akan Mbak lakukan untuk ke depan. Uh, Metode dan kualitatif ini adalah sebenarnya suatu hal karena saya ini kan S1-nya sarjana nian, kuantitatif. Dan S2 saya adalah itu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Di sana mengharuskan saya menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Karena metode kuantitatif kadang-kadang membuat sesuatu itu tidak berjejak, gitu ya. Artinya tidak bisa diterapkan atau sulit, tidak semua orang bisa memahami bagaimana penerapannya. Oleh karena itu, metode kuantitatif itu bisa menjadi lebih bisa dibahasakan dengan dikombinasikan dengan metode penelitian kualitatif. Nah, akan tetapi kalau mahasiswa S1 yang biasa eh, kita temui di kampus mungkin ya, mahasiswa S1 memilih kualitatif kan mungkin pertimbangannya cari yang gampang. Ya, jadi hanya sekedar uraian-uraian saja. Hanya kalau karena saya belum ada pengalaman juga membimbing mahasiswa master ya, jadi saya masih membimbing mahasiswa sarjana. Sebagian besar mungkin mahasiswa sarjana itu menggunakan kualitatif itu seperti membuat makalah. Kadang-kadang saya mengingatkan kembali bahwa kita melakukan penelitian itu adalah menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah, maka yang dihasilkan itu adalah suatu ilmu pengetahuan baru. Jadi kalau untuk menemukan pengetahuan baru otomatis harus ada teori besar yang mendasarinya, maka kita akan melakukan penelitian sehingga kita menemukan suatu gagasan yang merupakan ilmu pengetahuan baru. Nah, ketika pengalaman membimbing atau menguji mahasiswa S1, banyak sekali mahasiswa yang menganggap penelitian sekedar narasi saja, kemudian dia temukan suatu hal baru hasil penelitian tersebut. Maka itu menjadi sifatnya adalah seperti membuat makalah gitu ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak semuanya di sini mungkin banyak yang sudah sampai pada level doktoral yang levelnya adalah level wisdom. Jadi pemikirannya sudah cenderung kepada berpikir sistem. Jadi berpikir sistem itu adalah berpikir kompleks gitu. Jadi dalam sistem metodologi ini adalah memandang suatu objek penelitian adalah suatu sistem. Ada input, ada output, dan di dalamnya ada elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling berhubungan. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kalau kita melakukan penelitian kualitatif itu ibaratnya kita semuanya yang ada dalam pikiran kita itu masih kosong. Apa yang kita hanya mempunyai satu teori besar yang hasil penelitian terdahulu. Maka ketika datang di lapangan, maka kita akan menemui situasi yang tidak terstruktur. Misalnya kita melakukan penelitian di suatu sekolah, atau kita melakukan seperti lakukan ini adalah melakukan penelitian di suatu sekolah, maka saya akan menemui suatu hal yang tidak terstruktur. Nah, dari tidak itu, maka harus mempelajarinya, melakukan pengumpulan data sehingga bisa dari situasi yang ada di sana. Kemudian pelan-pelan karena kita sudah melakukan wawancara interview dengan narasumber, maka kita bisa menemukan akar permasalahan dari sistem dari sistem antrean tersebut atau dari sistem yang sedang kita teliti tersebut. Nah, ketika kita melakukan penelitian kualitatif itu yang paling maksimal paling bagus itu adalah kita mengosongkan pikiran kita. Kalau penelitian kita yang sudah mempunyai bahwa saya akan membuat pesantren ini atau sekolah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, itu berarti penelitiannya bisa cenderung pada positivisme. Jadi kalau metode kualitatif itu cenderung pada konstruktivisme atau membangun atau menggali dari yang ada di lapangan. Nah, kemudian untuk mencari akar permasalahan itu harus berdasarkan fakta. Nah, jadi kalau jadi setelah Anda setelah
dilakukan penelitian di lapangan, dilakukan interview di lapangan, wawancara di lapangan, maka di dunia ini yang terjadi adalah berpikir secara sistem kritis. Jadi kemudian secara garis besar bisa dibuat, kemudian melakukan perbandingan model yang kita buat, kita akan membuat kita model yang hasil yang kita pelajari seperti apa dan tujuan yang akan kita peroleh seperti apa, maka akan ada penetapan perubahan. Jadi kalau misalnya kita akan membuat suatu pesantren pertanian yang kelanjutan, berarti kan akan ada perubahan. Kemudian untuk melakukan perubahan itu harus ada tindakan untuk memperbaiki situasi. Nah, kemudian untuk proses perjalanan itu harus ada evaluasi. Nah, kira-kira yang dilakukan dalam metode kualitatif subsystem methodology adalah seperti itu. Jadi, subsystem methodology merupakan sistem metodologi yang digunakan untuk menjelaskan dari suatu lembaga dan merancang sebuah sistem atau aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jika suatu sistem itu selalu memiliki tujuan. Kalau misalnya kita sedang melakukan kita melihat apa yang terjadi, kita dari definisi akar tadi, root definisi akar permasalahan di lapangan, kemudian kita melihat apa saja yang ada di lapangan, elemen-elemen apa saja yang berperan, kemudian kita nanti bisa mempunyai iasan suatu hal yang baru berdasarkan teori besar yang kita gunakan. Kemudian kita akan memiliki gagasan yang baru, maka gagasan yang baru itu diterapkan untuk perubahan. Jadi apa saja dalam tools dalam system methodology ini? Yang pertama, urutannya tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi, kita mempelajari kondisi di lapangan dengan tanpa memiliki ide apapun. Nah, setelah kita melakukan survei di lapangan, kita kemudian ide. Ide tersebut adalah yang jelas adalah sebuah perubahan yang mencapai tujuan bersama yang mungkin akan menjadikan sistem tersebut menjadi lebih berhasil dan maju, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mencari akar permasalahan atau root definition. Root definition itu misalnya kalau kita sedang objek penelitian kita sekolah, maka kita akan mewawancarai banyak pakar atau mewawancarai narasumber banyak, misalnya dari guru, kemudian siswa atau peserta didik, kepala sekolah, tenaga tata usaha, karyawan tersebut. Nanti kita akan bisa menemukan akar permasalahan yang ada di dalam sistem tersebut. Kemudian analisis CAT-2. CAT adalah suatu singkatan ya. Nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Kemudian setelah ditemukan akar permasalahan, kemudian bisa menentukan CAT-2-nya, aktornya, transformasinya seperti apa, ownernya seperti apa gitu ya. Nanti bisa dibuat suatu skema kompleks atau gambaran besar. Skema kompleks itu membuat skema kompleks itulah tantangan yang mungkin sulit buat seorang periset gitu. Biasa melakukan kualitatif untuk membuat skema atau rich picture ini biasa agak effortnya agak perlu banyak effortnya gitu. Sehingga setelah membuat rich picture atau maka bisa diperoleh program aksi atau purposive model. Jadi ada dalam langkah subsistem ini ada 4 saja ini. 4 ini. Nah, 4 ini nanti yang keterangannya yang akan saya berikan di sini seperti ini. Apa akar permasalahannya yang ada di lapangan dari interview, dari wawancara, dari survei lapangan, biasanya akan ditemukan definisi dan narasi tentang berbagai variabel dalam penelitian. Walaupun penelitian kualitatif Anda, Bapak Ibu semuanya, biasanya sebagai periset kan akan melihat, misalnya dilihat dari sisi apa, variabel apa dan variabel apa. Kemudian berbagai variabel itu dicari perannya, hubungannya, interaksinya dengan variabel-variabel yang lain yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua,
dalam root definition ini menemukan permasalahan yang ditemui berdasarkan survei lapangan dan wawancara narasumber. Ketika kita melakukan survei lapangan, kita akan pasti menemukan permasalahan. Jadi ketika melakukan penelitian kualitatif, maka tidak mungkin ada yang hanya referensi studi literatur, tapi yang saya sampaikan ini, riset ini sudah dilakukan di lapangan melalui wawancara mendalam, in-depth interview, gitu ya. Kemudian setelah biasanya menemukan permasalahan, maka akan menemukan kendala-kendala. Itu adalah di bagian root definition. Kendala-kendala yang apa saja, dan kemajuan dan keberhasilan untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan kemungkinan langkah-langkah perubahan yang dapat dilakukan. Yang selanjutnya adalah kan elemen-elemen dan aktor yang berperan dalam proses perubahan yang akan dilakukan. Jadi penelitian kualitatif ini bukan suatu hal yang mudah, suatu hal yang lebih dalam ketika ini bisa dilakukan secara maksimal atau mencari kesalahan root buat yang saya sebut dengan CATBU, analisis customers, actors, transformation, tansau worldview, owner, dan environmental constraints. Customer itu artinya, misalnya contoh ya, contoh yang pertanian, dalam sistem pesantren ini adalah customer-nya adalah pihak santri. Kalau sekolah misalnya adalah pesantren dan masyarakat yang mendapat keuntungan dan terkena dampak dari proses perubahan dan gerakan sosial tersebut. Jika kita sebagai riset, maka kita juga berada di lapangan dan mengenal sistem tersebut. Kemudian aktorsnya. Dalam sistem pesantren yang berperan adalah pimpinan pesantren, ustadz, dan tokoh masyarakat. Ini adalah contoh-contoh yang bisa saya. Transformation dalam suatu penelitian itu kita akan menemukan suatu hal yang baru itu biasanya berbentuk perubahan. Misalnya nih yang saya contohkan, transformation-nya adalah proses perubahan sumber daya pertanian, membangun generasi petani, dan membangun kerjasama dengan pihak luar pesantren. Selanjutnya, wetan sau adalah untuk model yang setelah kita riset ini nanti kita bisa membuat kesimpulan sehingga kita bisa membuat suatu model konseptual. Nah, ownernya adalah pesantren, pemerintah meliputi Kementerian Agama, Kemdikbud, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dalam pesantren ini yang saya lakukan contohnya, pihak ini memiliki wewenang dan kekuatan untuk mengendalikan aktivitas atau menghentikannya. Jadi ini semuanya CATBU ini bisa diperoleh berdasarkan survei di lapangan, berdasarkan in-depth interview atau wawancara mendalam. Ini adalah kelebihan dari metode kualitatif bahwa segala sesuatu yang dibimbing dengan metode kualitatif. Sekarang environmental constraint atau kendala yang dihadapi dan hal yang berpengaruh dalam menerapkan model yang baru nanti gitu. Jadi ini adalah bagian yang kedua. Yang pertama tadi root definition, bagian kedua membuat CATBU, analisis CATBU. Nah, nanti identifikasi masalah ini ada di root definition, buat picture, root definition yang merancang konseptual, membandingkan konseptual dan situasi masalah, pembahasan untuk perubahan dan tindakan perbaikan untuk solusi. Berikutnya, nah ini adalah bagian ketiga. Ini adalah bagian tersulit dalam metode kualitatif sosial metodologi karena akan membuat gambaran-gambaran secara keseluruhan dari suatu sistem. Kalau dalam sekolah ini misalnya ada peran masyarakat. Kalau ini pesantren, ini adalah rich picture pesantren yang sudah pernah saya lakukan. Ada Kementerian Pertanian di sini, ada Majelis Taklim, ada kelompok tani, Kementerian Agama ada di sini, pemerintahan daerah. Nah, ini kita harus bisa mengelompokkan dan mengelompokkan beberapa hal keterkaitan dari beberapa elemen. Dan ini adalah elemen-elemen sistem tersebut. Semuanya harus digambarkan dalam sistem yang kaya ini atau rich picture ini, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran pesantren ini bekerja sama dengan siapa saja,
bentuknya seperti apa, yang memimpin siapa, dan yang paling berperan siapa, lembaga apa, kementerian apa yang paling berperan. Nah, ini adalah gambaran besar dari hasil survei atau root definition yang tadi setelah kita lakukan di awal. Kemudian transformation. Nah, setelah kita selesai membuat risk picture, otomatis akan bisa melakukan program aksi. Aksi apa yang dilakukan untuk menuju kepada keberhasilan, untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sistem itu adalah supaya kita elemen-elemen itu saling berkaitan supaya bisa mencapai tujuan bersama. Kemudian bisa dirumuskan seperti ini. Nah, kemudian untuk program aksi yang besar ini memang memerlukan pemikiran dan wawancara expert agak banyak. Jadi nanti bisa merumuskan pemikiran yang baru sehingga bisa ditentukan indikator penilaiannya, melakukan evaluasi dan melakukan pengendalian dari program aksi yang kita buat tersebut. Jadi kita bisa membuat sistem sekolah, sistem pesantren, atau sistem-sistem yang lain yang terdiri dari sistem kompleks yang tidak terstruktur, kita bisa membuat menjadi sesuatu hal yang terstruktur, dan kita bisa menentukan aksinya sampai ada 10 langkah aksi. Ini adalah program aksinya, memperbaiki kinerja, membangun tata kelola, menjalin kerjasama, dan diawali dengan menyusun visi dan misinya. Penyusunan visi misi itu juga penting karena nanti akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kemudian setelah ini program aksinya sudah dirancang, maka harus ada evaluasi penentuan indikator. Nah, penentuan indikator ini biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Jadi penentuan indikator ini bisa dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan menentukan indikator-indikatornya. Akan tetapi, jika penelitian atau riset Anda hanya sampai di sini sudah cukup karena hasil yang diperoleh adalah suatu hal yang baru dan belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya, misalnya akan dibuat suatu model konseptual. Jadi misalnya ini contohnya ancaman tidak langsung, ancaman langsung, maka tujuan terakhirnya adalah misalnya penyelamatan lingkungan dan membangun generasi tani. Tren ini, gini ya. Jadi apa saja yang ini programnya adalah agroekologi dan ekosofi sampai kepada tujuan ini. Ini adalah suatu model konseptual yang diperoleh dari riset yang sudah dilakukan dengan metode kualitatif subsystem methodology. Baik, nah proses perubahannya seperti apa? Proses perubahannya adalah dari pesantren yang tradisional menjadi pesantren yang bekerja sama dengan masyarakat, tanian berbasis agroekologi. Jadi kalau pesantren itu hanya sendiri saja, mungkin dia tidak bisa berkembang, tapi ketika bekerja sama dengan masyarakat, dia menjadi lebih besar dan maju. Contohnya ini yang saya lakukan adalah penelitian terhadap 3 pesantren ini, dan pesantren yang paling maju, yang langkahnya paling jauh adalah pesantren Al-Ittifaq, karena dia sudah bekerja sama bersama dengan masyarakat, mengembangkan koperasi, kemudian bisa mengembangkan koperasi pesantren dan membangun kemitraan dengan pasar tradisional dan modern. Jadi sudah berkembang. Jadi perubahan itulah yang bisa menjadi contoh, yang sebagai contoh penemuan baru dalam suatu metode. Gitu. Baik, selanjutnya yang ini adalah yang terakhir. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi Bapak Ibu semuanya sebagai periset atau sebagai referensi dalam scientific journey yang Bapak Ibu lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan untuk siapa Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Insya Allah saya akan coba menjawab jika saya bisa memberikan jawaban dengan baik. Silakan Bapak Ibu semuanya.
Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya ya. Dan juga tadi pemaparannya ini high level ini ya. Ini levelnya cukup tinggi ya, master dengan doktoral ya. Tapi ini kebetulan alhamdulillah juga yang hadir ada rata juga mahasiswa di Pascasarjana dan juga beberapa dosen ya. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana ternyata kalau kita lihat itu metode penelitian kualitatif itu adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem metodologi, metodologi sistem atau sistem metodologi ya, di mana memang bukan hanya mendeskripsikan, bukan hanya menarasikan, bahkan ini sudah hampir sama dengan R&D ya, research and development, karena di situ juga bagaimana tadi yang last itu terakhir itu adalah fishbone-nya gitu, jadi tahu dari mulai awal sampai akhir, apalagi ini sampai tiga pesantren ya, jadi ini hal yang menurut saya sangat-sangat menarik gitu. Baik, kita undang ya Ibu Dokter untuk yang mau bertanya. Ini ada Bu Pupun juga, Ibu Pupun Purnawati ini katanya pengen di kualitatif karena kemarin sempat di kuantitatif gitu ya. Jadi mungkin tadi memang kalau saya lihat agak lumayan cukup ini nih, cukup apa ya tadi high level ya, levelnya cukup tinggi nih. Mungkin bisa kasih contoh lagi Bu Dokter nih terkait dengan misalnya nih ada mahasiswa pasca nih misalnya ya, pasca sarjana stage Rodul Fala ingin melakukan penelitian nih misalnya di pesantren gitu ya, mungkin agak mirip lah dengan penelitian Bu Dokter nih, tapi mungkin levelnya agak diturunkan sedikit gitu, artinya mungkin hanya di satu pesantren, dan dia mungkin bisa saja dia akan fokus kepada bagaimana sebenarnya pesantren itu sikap perilaku pesantren terhadap lingkungan gitu. Nah, kira-kira mungkin bisa diulang kembali langkahnya seperti apa ketika saya akan membuat sebuah penelitian, seorang mahasiswa akan membuat sebuah penelitian mengenai mungkin lebih spesifik ya, pendidikan lingkungan ya di pesantren ya. Nah, seperti apa nih kira-kira mungkin dalam berapa langkah gitu sehingga oh ternyata seperti ini gitu. Tapi setelah dilakukan adalah soal yang satu, dua, tiga. Ada menemukan akar permasalahan, kemudian bisa menemukan siapa customernya, perubahan apa yang dilakukan, kendalanya apa, orangnya apa. Kemudian digambar dalam sebuah skema. Kalau memang itu pesantren hanya satu pesantren saja, akan lebih mudah. Ini saya contohkan ini adalah tiga pesantren. Kalau misalnya untuk mahasiswa satu, artinya itu memang dalam mahasiswa itu complete picture. Jadi risk picture kita tema atau gambaran besar di kepala ini itu adalah menjadi kendala bagi mahasiswa S1. Kemudian dari risk picture ini bisa disusun program aksi ini. Jadi ini itu menjadi bisa mengalir karena ini adalah SSM ini adalah bagian satu riset penelitian yang sudah saya lakukan. Jadi bukan penelitian secara keseluruhan kan, kalau doktoral kan biasanya kan ada 4 tujuan. Nah ini adalah salah satu tujuan saja dalam proses penelitian doktoral. Jadi ini sebenarnya ini kan karena saya memberikan contoh yang riset, tetapi nanti kalau satu mahasiswa S2 justru akan lebih mudah, lebih sederhana. Jadi ada kualitasnya itu menjadi ada hasilnya, ada kelihatan menjadi ilmu pengetahuan baru sesuai dengan penerapan metodenya itu adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru, tetapi mahasiswa kalau menggunakan metode kualitatif itu banyak yang tidak bisa menemukan hal baru. Jadi dia hanya seperti mengcopy paste aja gitu, yang sering saya ketemu seperti itu. Nanti kalau mahasiswa S2 saya rasa mungkin wisdomnya sudah agak naik levelnya, jadi mungkin seperti yang dilakukan sudah bisa menggambarkan semuanya ini, berarti sudah bisa penelitian itu sudah bisa dirangkum dalam suatu gambaran besar di kepala, kemudian dia bisa merancang suatu tujuan baru sehingga bisa merancang suatu proses perubahan. Nah, perubahan yang dilakukan di sini tidak semata-mata mungkin sebelum ada sebuah hayalan, bukan, tetapi ini adalah perubahan yang terjadi ini, fishbone ini adalah proses penelitian. Kalau misalnya hanya satu saja kan mungkin akan lebih sangat sederhana. Jadi apa saja proses perubahan yang sudah dilakukan oleh penelitian di lapangan oleh mahasiswa master misalnya seperti itu.
Seperti itu Pak Misno. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ya, ini luar biasa nih. Kayaknya harus beberapa kali harus mengulang ini, terutama nanti dari sisi ininya ya, pembahasannya. Baik, kita bacakan dulu nih pertanyaan dari Ustadz Hasbullah ya. Jadi beliau ini ingin mungkin agak-agak berpindah dikit nih dari ekologi ya ke pendidikan, karena kebetulan beliau mahasiswa di Pascasarjana Sirajul Falah Bogor ya. Jadi pertanyaan beliau ini terkait dengan ingin membuat sebuah penelitian ya tentang visi misi ya, tentang visi misi dari sebuah sekolah gitu ya. Jadi Bu dosen mohon bertanya, untuk meneliti visi misi sekolah itu dianggap berhasil dalam kegiatan KBM sekolah sesuai dengan visi misi bisa dilihat lewat penelitian kualitatif Bu dosen. Katanya bisa nggak nih untuk jadi mungkin kayak semacam evaluasi, silakan Bu Dokter. Ini Bapak Asbiawo ini mungkin Bapak Asbiawo kan mungkin mempertanyakan kaitannya dengan mata kuliah saya juga gitu yang berkaitan dengan Iya. penyusunan visi gitu. Mhm. Saya ada program aksi ini adalah salah satunya adalah penyusunan visi misi. Ini kalau ini adalah ini di poin di sini. Jika nanti hanya mengambil masalah visi misi saja, nanti menjadi lebih mudah, gambarannya tidak sebesar ini. Tetapi ada materi-materi kecil yang mendalam dari visi misi ini, seperti yang mungkin sudah Pak Hasbiawa sudah pernah saya berikan materinya, bahwa dalam visi misi itu ada unsur-unsur yang di dalamnya bisa dipecah-pecah menjadi program aksi ini untuk membuat suatu misalnya bagaimana penerapan visi misi. Nah, kalau misalnya program aksinya ini adalah tentang penerapan visi misi, kemudian ada penentuan indikator visi misi itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu misalnya. Bisa, itu bagus sekali. Penelitian itu akan menjadi suatu penelitian kualitatif yang menemukan suatu hal yang benar. Gitu Bapak. Ada lagi yang Oke ya, baik, terima kasih ya. Mungkin tadi ada agak terkait juga dari Pak Ahmad itu terkait dengan ini, mungkin ada stigma bahwasanya Siap. metode penelitian kualitatif ini dia kurang dari sisi validitas, dari sisi qualified-nya itu agak kurang. Seperti apa pendapatnya nih Bu Dokter? Sebelum kita nanti ada Pak Eko mau bertanya juga nih kayaknya nih. Nanti ya, sebentar Pak Eko. Mungkin kayak gimana nih jawabannya nih? Untuk kayak gimana, bagaimana untuk membuktikan bahwa kualitatif itu juga qualified, dia juga ilmiah gitu, dia juga bisa dipertanggungjawabkan, valid dan sebagainya. Silakan Bu Dokter. sebenarnya kalau menurut saya jika sudah ada gambaran skema-skema seperti ini, mungkin tidak ada lagi pandangan yang tidak qualified. Karena nanti dalam sistem metodologi yang seperti yang saya sebutkan di sini, yang di awal ini ada perbandingan dunia nyata dengan berpikir sistem. Jadi apa yang kita pikirkan ini harus kita sampaikan dulu ke pemakai atau customer, kita presentasikan lagi untuk validitas model yang kita buat, ada validasinya seperti itu. Kita sampaikan ke sekolah atau pesantren tempat kita penelitian, apakah ini bisa diterima atau tidak, apakah perubahan ini bisa diterima atau tidak, apakah perubahan ini yang sudah dilakukan di sekolah tersebut atau tidak. Makanya ini ada dunia nyata dan berpikir sistem kritis. Jadi harus ada perbandingan 4 dan 2. Jadi situasi yang terjadi dengan model konseptual yang kita buat itu harus ada validasinya. Nanti terakhir ada validasinya. Validasinya biasanya kita presentasi di depan sekolah atau pesantren atau tempat penelitian kita, sehingga kita bisa nanti melihat bahwa kita ini valid atau tidak, penelitian kita ini valid atau tidak, itu validasinya. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita jawab pertanyaan berikutnya, kita mau undang dulu nih Bu Dokter ya, teman-teman yang istilahnya hadir di Zoom meeting ini ya. Silakan Pak Eko Nafsuro biasanya yang bertanya, kemudian tadi ada Bu Pupun juga, kemudian tadi Pak Hasbiala, terima kasih. Ini juga ada Pak Dr. Hisam Ahyani juga dari ISMA, Institut, saya lupa di Banjar sana ya, ini di Kota Banjar. Silakan Pak Eko atau yang lainnya yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Rahmawati Farudin juga yang sudah hadir, Pak Ustadz Ali Imron ya, dan yang lain silakan bertanya nih. Ya, jadi nanti langsung raise hand atau bisa langsung juga open mic-nya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ke depannya untuk mungkin kita bisa diskusi.
Mungkin tadi sambil menunggu, nanti saya akan boleh langsung ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada satu lagi tadi pertanyaan terkait dengan ini. Jadi standar ya. Jadi tadi kan untuk apa ya, pertanyaannya itu di selanjutnya itu tentang ukuran standar dari sebuah penelitian kualitatif gitu ya, keberhasilannya ya. Gitu ya, Pak. Itu apakah metode kualitatif ini bisa digunakan dari metode keberhasilan standar pendidikan tanpa membandingkan dengan metode kuantitatif? Oh, maksudnya jadi mungkin hampir sama dengan evaluasi juga. Kalau tadi dia kepada visi misi, ini pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Gitu ya. Jadi bukan hanya visi misinya, tetapi juga keberhasilan seperti apa tanpa menggunakan kuantitatif. Bisa nggak Bu Dokter kira-kira? Silakan. Bisa, Hmm. bisa sekali. Mungkin itulah kadang-kadang kendala mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa, biasanya dia melakukan penelitian kualitatif itu tanpa in-depth interview. In-depth Mhm. adalah interview mendalam yang dilakukan kepada semua pakar Mhm. atau semua aktor yang berada dalam sistem tersebut, sehingga kesimpulannya menjadi dangkal. Akan tetapi kalau metode kualitatif yang menerapkan sistem metodologi, kita harus sampai kepada dalamnya. Jadi tidak dangkal, pembahasannya itu mendalam. Jadi bagaimana cara supaya mendapatkan pemikiran yang mendalam? Ya kita harus in-depth interview, ngobrolnya sampai intens, permasalahan-permasalahannya sampai ditemukan. Misalnya untuk standar pendidikan ini kan standar pendidikan yang diterapkan di suatu sekolah akan berbeda dengan sekolah lain. Misalnya diterapkan pada sekolah A, standar pendidikannya seperti apa, kendalanya seperti apa. Tadi kan untuk CATBU-nya ini kan environmental constraint atau kendala-kendalanya itu bisa digali semua. Nah, itu jika sudah bisa digali semua, kemudian kendala itu, kemudian hubungan-hubungan elemen itu bisa digambarkan dalam suatu rich picture seperti ini, udah menjadi suatu penelitian yang menarik dan suatu hal yang baru atau teori baru, ilmu pengetahuan baru yang sudah Anda temukan. Tentang standar pendidikan, apapun topiknya juga bisa, semuanya bisa menggunakan metode kualitatif. Kualitatif itu sebenarnya juga seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus dengan kuantitatif, tapi dengan validasi model tadi yang dipresentasikan ke customer-nya tadi, itu sudah menjadi dikatakan suatu hal yang qualified dan valid. Itu Pak Ahmad Berhimin. Oke, terima kasih ya pertanyaan. Nanti kita masih undang nih, silakan nih yang mau bertanya terkait dengan soft system metodologi, khususnya di metode penelitian kualitatif. Ini terima kasih juga ada Pak Ikhwan Caipiban, ini pelajar saya daripada Muhammadiyah Islamic College di Singapura. Mungkin saya mau mewakili beliau juga, ada pertanyaan di Bu Dokter, mungkin agak loncat ke penelitian kualitatif, tapi memang basicnya itu adalah teks. Ya, mungkin seperti naratif atau deskriptif. Tapi pertanyaannya adalah bisa nggak penelitian deskriptif atau naratif dia naik level menjadi ya bisa untuk pasca sarjana lah gitu ya. Mungkin kalau untuk umpamanya mungkin kalau di pendidikan agama Islam di State Rajul ini di pendidikan agama Islam misalnya dia hanya mau meneliti misalnya simpel lah ya. Jadi model pendidikan Islam menurut misalnya Muhammad Nasih Ulwan, itu kan udah banyak nih sebenarnya ya skripsi ya, tapi bisa nggak sih dilakukan oleh seorang master gitu, tapi levelnya tuh dia lebih tinggi. Nah seperti apa nih, jadi jangan sampai cuma naratif doang, cuma deskriptif doang gitu, padahal nggak juga, karena dia adalah meneliti pemikiran ya, jadi pemikiran tokoh. Nah kira-kira seperti apa nih syarat-syaratnya sebuah penelitian naratif, deskriptif, normatif, tapi juga bisa digunakan untuk level S2 gitu ya. Nah, dia murni memang betul-betul kualitatif ya, teks, berbasis pada teks. Silakan Bu Dokter. Kalau kalau mungkin ada boleh saya tekankan lagi perbedaannya ya. Kalau mungkin Bapak Ibu agak kurang concern di situ. Kalau S1 kan hanya analisis saja, Mhm. deskriptif analisis. Tetapi kalau S2 kan harus ada sintesis, Pak. Harus Mhm. ada yang dihasilkan. Walaupun analisis juga tetap aja harus ada hal baru yang ditemukan. Itu namanya juga mungkin suatu riset, itu harus ada hal baru yang dihasilkan. Kalau untuk master harus naik level sedikit, harus ada yang dibuat atau yang dihasilkan. Nah, untuk yang dibuat ini seperti apa? Kalau misalnya hanya analisis saja,
analisisnya ada, mungkin levelnya S1. Kalau untuk S2 berarti harus ada pemikiran baru yang dibuat. Harus ada sintesisnya. Sintesis itu harus ada yang dibuat oleh mahasiswa master ini, suatu hal yang baru yang dibuat. Suatu hal yang baru itu mungkin levelnya yang harus lebih tinggi daripada analisis gitu. Kalau hanya sekedar analisis mungkin analisis juga boleh, tetapi kalau analisis itu menjadi lebih tinggi, lebih mendalam, lebih diperoleh dengan in-depth interview tadi, apalagi kalau sudah sampai kepada buat skema itu biasanya levelnya udah menjadi lebih tinggi. Kalau mahasiswa S1 pasti agak kesulitan untuk menggambar ini. Walaupun mungkin ada sebagian pemikirannya mungkin ibaratnya kalau mahasiswa S1 analisis itu masih di sejajar dengan dia pemikirannya. Tetapi kalau mahasiswa S2 kan agak naik ke tempat yang lebih tinggi, jadi wawasannya menjadi agak lebih luas gitu. Jadi harus ada sintesisnya. Gitu. Saya rasa untuk mahasiswa S2 juga bisa narasi, tetapi harus ada sesuatu hal yang baru. Misalnya harus ada modelnya. Kalau mahasiswa S2 menggunakan sistem metodologi ya udah pasti itu sudah qualified lah, sudah valid lah gitu. Menurut saya, Bapak. Oke, ya, jadi pakai soft system metodologi ya gitu ya. Tadi juga saya pikir misalnya begini, kalau mamanya di levelnya S1 itu kan misalnya tadi yang gampang ya, pendidikan agama Islam menurut Nasi Ulwan misalnya gitu kan, berarti dia hanya mendeskripsikan ya ada analisis, tapi kemudian ketika dia di level S2 berarti mungkin ada satu topik tertentu misalnya pendidikan multikultural menurut Muhammad Nasi Ulwan. Kenapa? Karena Nasi Ulwan tuh nggak berbicara tentang istilah spesifik multikultural, tapi kemudian kita bisa mengkaji dari pemikiran-pemikirannya itu ternyata dia ada memang unsur multikultural gitu. Seperti itu mungkin Bu Dokter ya. Kalau pemikiran begitu kan berarti nanti untuk membuat gambarannya ini PR ya agak sulit karena nggak real, karena itu hanya pemikiran-pemikiran ini. Nanti mungkin untuk membuat gambaran seperti ini supaya menjadi lebih valid itu perlu effort. Tapi ya memang kalau untuk mahasiswa master kan memang harus lebih tinggi tingkatannya gitu. Nanti mungkin bisa juga kalau narasi itu bisa lebih aplikatif. Kalau aplikatif pasti akan lebih mudah menggambar picture ini. Jadi misalnya pemikiran tadi yang Bapak sampaikan itu bagaimana aplikasinya di lapangan dalam suatu. Betul. Nah, itu tuh udah levelnya sudah master lah. Ya betul. Jadi berarti dan implementasinya di sekolah mana atau di wilayah mana gitu ya. Jadi ada implementasinya. Ya baik, menarik sekali nih ya. Kita undang silahkan yang mau bertanya secara langsung ya supaya lebih jelas lagi. Kita undang ada Pak Hasbi Allah nih, terima kasih silahkan kalau bertanya langsung juga. Kemudian Pak Dr. Hisam Ahyani, hatur nuhun, terima kasih sudah hadir. Pak Dr. Muhammad Tang juga, terima kasih. Ustaz Ali Imron, kemudian Pak Agus Setian SAG, ya Pak Ibnu Muhammad juga, Ibu Rahmawati, kemudian Ibu Nurbaya juga, Pak Tiki Salman, terima kasih dari PDM Kota Bogor ya. Mungkin kita bisa diskusi Pak Al-A Ikhwan Caiban ya dari Singapura, terima kasih juga. Kemudian Pak Denny Martiana, nah Ibu Pupun silahkan kalau ada mau bertanya, atau Pak Hasbiallah nih, udah open mic silahkan. Kalau mungkin tadi masih belum jelas nih, jadi langkah-langkahnya seperti apa silahkan ya. Pak Suhendi juga, hatur nuhun, Pak Suping ya dari Sukabumi jauh-jauh. Pak Naufal juga ya dosen dari mana? Win 1 ya, Tulung Agung kalau nggak salah jauh ya. Nanti mungkin bisa. Izin bertanya. Oh, jangan bertanya, harusnya sharing nih. Tapi boleh lah, silakan. Oh iya. Dari mana Pak Naufal sebutkan? Asalnya saya sampai lupa. Oh ya, saya Naufal Kurniawan dari Sosiologi Agama UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Nah, ngampunya. satu ya. Ya, silakan. Jawa Timur. Mm-hmm. Oke, saya langsung ngerespon. Saya tertarik dengan risetnya jenengan Bu tentang yang tadi ini ya PPT-nya, picture sama rencana aksi kayak gitu. Riset saya yang kemarin disertasi itu tentang ekoteologi komparatif, Syed Hussein Nasr dan Robindranath Tagore, studi kasus di nelayan Islam di Jawa Timur dan nelayan Hindu di Bali kayak gitu. Karena background saya adalah studi antar iman kayak gitu kan.
saya pengen membuat plotting seperti yang jenengan buat seperti ini, nanti akan ke ranahnya ke rencana aksi kayak gitu. Ya, Tapi baik. saking kompleksnya, semisal begini, saya akan kasih mungkin selayang pandang tentang riset saya ini yang kemarin itu. Jadi di mana di desa Masalima kayak gitu di Jawa Timur, ini maritim, ekoteologi maritim, terjadi namanya konflik laut kayak gitu. Ada Ya, cantrang, potasium, bom dan lain-lain kayak gitu. Terus di Bali, di mana di desa Celukan Bawang itu ada PLTU yang membuat masyarakat nelayan itu apa terganggu dalam penangkapan ikan, bahkan mengarah ke kemiskinan dan penyakit kayak gitu. Saya analisis dengan pemikiran salah satu tokoh Islam namanya Said Hussein Nasar. Saya rasa itu tokoh Islam yang sangat progresif, bagaimana pemikiran antara Tuhan, manusia, dan alam kayak gitu. Dan Rabindranath Tagore, salah satu pemikir Hindu yang bagi orang India adalah Guru Dev kayak gitu. Terus saya melihat kompleksnya problem di masyarakat kayak gitu. Adanya juga bagaimana peran pemerintah, adanya juga ini ada yang mendukung, ada yang enggak kayak gitu kan. Ini bahkan kalau di Jawa Timur itu kan kalau di daerah Sumeneb bahkan bisa pembakaran porsen, bisa carok kayak gitu. Terus ini yang di Bali juga bisa demo besar-besaran dulu, pernah sempat juga apa eh, kadesnya juga masuk masuk penjara kayak gitu. Saya menawarkan kemarin itu yang teologi biru, blue teologi kayak gitu. Bagaimana etika etika dalam melihat laut kayak gitu, bahwasanya Tuhan, manusia, dan alam ini ada perannya. melihat melihat laut itu bukan sekedar alam, tapi dalam konsep Nasar ada konsep tajalli, atau ada konsep apa istilahnya, ada cerminan Tuhan di situ. Sama dengan Hindu kayak gitu. Hindu melihat bahwa eh, ada dewa di situ, ada dewa Baruna kayak gitu, ada di Wedanya. Bahkan di masa lembu ada konsep Nabi Khidir, bahwa ada di Al-Qur'an dan hadis bahwa penjaga laut kayak gitu. Meskipun itu dibawa oleh istilahnya kaum santri yang pada saat itu banyak abangan di masa lembu kayak gitu. Terus aksi-aksinya sebenarnya ada inisiasi-inisiasi, semisal kayak di daerah masa lembu itu ada semisal zona zona ekonomi khusus, karena di situ banyak kapal tenggelam dan juga konservasi kakak tua kayak gitu. Terus di Bali juga bagaimana lokalitas adat itu juga berperan di situ kayak gitu. Tapi saya tertarik bagaimana membuat eh, plotting kayak jenengan itu ya. Tadi speaker sama rencana aksi itu yang yang berimbas nanti ada controlling, dan tadi bisa mempresentasikan keberhasilan itu kayak gitu. Jadi ya, saya pengen riset ini akan berkelanjutan gitu. Bahkan saya pengen mengkaji eh, bukan sekedar 6 agama, bahkan aliran kepercayaan di Indonesia. Bagaimana melihat laut, melihat hubungan ekoteologi itu kayak gitu. Bahkan ini nanti ranahnya bagaimana melihat alam kayak gitu. Bukan kan sekarang kritikan keras saya terhadap modernisasi atau kritikan Nasr bahwasanya modernisasi ini udah mengarah kepada penghancuran alam. Kalau bahasanya Nasr yang sangat keras, filsafat perennialnya pemerkosaan terhadap alam kayak gitu. Nah, saya juga mengkritisi itu, bagaimana laut udah hancur, terus kegagalan food estate dan lain-lain. Saya rasa itu konsep ketika menghilangkan esensi ketuhanan dalam dalam konsep alam kayak gitu. Itu ya, saja mungkin dulu, Bu. ya. Matur nuwun sangat. Oke, terima Baik, kasih. Bapak. Silakan Bu Dokter tanggapi. Pak Dokter Naufal Kurniawan, silakan. Si Bapak Novel Kurniawan, saya Bapak Dokter ya. Jadi Hmm. sebenarnya penelitian Bapak itu hampir sama dengan saya. Ini kan saya kan pesantren yang satu lagi itu berada di area tambang.
dengan berbagai permasalahan yang ada. Nah, itu semuanya ada dalam uraian baru sampai pada root definition, kemudian bisa menemukan kendala-kendala sebagai Catwu tadi. Nah, setelah Catwu tadi, bagaimana supaya solusi kita, bagaimana kita bisa membuat rich picture ini tadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah bagaimana pemikiran kita itu bisa diaplikasikan gitu. Jadi ini memang agak PR, agak susah. Jadi gimana supaya dari Bapak yang sudah Bapak narasikan barusan itu adalah baru ada sampai di root definition dan Catwu ini. Nah, nanti untuk membuat ini itu biasanya harus melakukan riset lapangan bagaimana ini diaplikasikan. Nah, untuk mendapatkan bisa mengaplikasikan ini saya bisa menjadi lebih mudah karena saya ada satu contoh pesantren yang memang sudah mengaplikasikannya, Pak. Walaupun ada pesantren yang masih banyak kendala di pesantren yang satu tadi, yang ini. Saya karena mengambil 3 ini, jadi saya bisa membuat konsep ini. Nah, pada pesantren yang pertama ini masih terbelakang dengan seperti cerita yang Bapak sampaikan tadi, dia penuh dengan intrik-intrik tambang, kemudian permasalahan tambang masih ada di sini, jadi dia kendalanya masih di sini. Kemudian saya mencari referensi lagi seperti ini, kemudian saya menemukan referensi ini seperti ini, sehingga saya bisa membuat rich picture yang tadi saya buat ini. Jadi ini saya bisa membuat gambaran ini ketika saya mencari referensi yang lebih luas lagi, apa sih solusinya, seperti apa sih solusinya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang seperti hampir sama yang seperti Bapak sampaikan tadi, begitu Bapak. Jadi ketika saya menemukan pesantren yang sudah berkembang, sudah bekerja sama dengan masyarakat, saya bisa menggambar ini. Nah, ini adalah riset memang berdasarkan riset yang saya temukan dan saya menemukan suatu contoh pesantren yang bisa membuat seperti ini, gitu Bapak. Jadi kalau misalnya sampai pada yang tadi baru pertama ini ya baru sampai pada root ini, baru sampai pada definition dan Catwu saja. Kalau untuk sampai sini mungkin harus ada pemikiran lagi, riset lagi untuk menemukan contoh suatu lembaga yang sistemnya sudah bisa membuka diri dengan masyarakat, sudah bisa mengaplikasikan suatu keputusan-keputusan atau program aksi gitu Bapak. Begitu Bapak intinya. Oke, terima kasih. Nanti kayaknya Pak Novel harus ngundang Bu Dr. Dalina nih ya. Nanti diskusi lebih mendalam mungkin buat FGD dan lain sebagainya. Nanti kalau perlu nomornya nanti saya kasihkan tukar-tukaran ya. Oke, terima kasih ya. Lalu kita masih ada sekitar 6 menit, tapi kayaknya ada Dr. Hisam Ahyani nih mau komentar juga nih. Tadi nyebutnya sampai lupa ini ya. Saya ingat itu Miftahul Huda ya di Al-Azhar di Kota Banjar. Silakan Pak Dr. Hisam, mungkin ada komentar ya dan juga mungkin ada question ke Bu Dr. Dalina. Silakan. Baik, terima kasih. Salam kenal Bu Ya, Dr. baik. Dalina. Ini sangat menarik ya risetnya atau contoh riset yang dicanangkan ya berkaitan dengan soft system metodologi ya. Jadi di kaitannya dengan apa itu kualitatif ya, itu bisa memunculkan mendeskripsikan naratif dalam ini mirip dengan Kuan ya di hasil risetnya di 3, kalau nggak salah di 3 pesantren ya ini Bu Dokter ya. Iya betul. Yang salah satunya di Al-Ittifaq kalau nggak salah tadi saya sekilas Ya. baca Ya betul. skopusnya Bu Dokter ya. Jadi ini sangat menarik ya sebagai tambahan. Namun ini di pendidikan atau di apa ini? Ininya keilmuannya, Bu Dokter, kalau di soft system metodologi ini. Sistem teknologi itu ya mungkin bisa semuanya Pak, bukan mungkin, bisa diterapkan untuk semuanya. Karena saya ini kan memang berada di pendidikan Islam ya. Saya kan dosen agama Islam. Akan tetapi latar belakang saya ini kan yang seperti yang saya sampaikan tadi, saya adalah S1-nya adalah kuantitatif, pertanian, S2-nya saya biofisik, kuantitatif lagi, ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ini kan suatu topik yang multidisiplin. Jadi multidisiplin itu bisa kebetulan saya pegang ilmu alamiah dasar, jadi terkait dengan ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kualitas di bidang pendidikan. Jadi sangat menarik ya.
Saya tertarik di yang tadi yang picture apa itu? This picture Bapak. Yang Ya, rich picture ya, picture ya, rich rich picture ya itu picture ya. sangat sangat menarik ya dalam hal konsep ini ya. Tadi juga yang disinggung konsepnya siapa itu Said Nasr ya Iya, di siapa Naval ya. Novel. Jadi kolaboratif metodologi ya sebenarnya ini. Jadi mungkin untuk pertanyaannya saya lebih ke ini apa namanya? Mungkin lebih ke prosesnya ya. Langkah-langkah yang ini mungkin tadi saya agak ketinggalan masuknya ini. Untuk mencapai langkah-langkah rich picture ini bagaimana ini Bu Dokter? Ya, Ini baik. mungkin wejangannya. Ya, Yang saya silakan. sampaikan mungkin jawabannya bersama dengan jawaban Pak Novel tadi. Pak Novel tadi bagaimana untuk sampai pada rich picture. Jadi harus ada root definition dulu untuk mencari akar permasalahannya. Dengan menggunakan teori-teori, kita menggunakan in-depth interview, kemudian kita menggunakan wawancara pakar, wawancara orang yang memang berkaitan langsung di lapangan, misalnya dengan kiainya, dengan tokoh masyarakatnya, yang bisa dianggap expert atau pakar, sehingga nanti definisinya tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Naufal tadi, sehingga bisa menemukan ini cat-nya ini customers-nya, actors-nya. Ini tuh sampai pada rumusan ini juga pemikirannya juga agak lama, agak berat ini. Sampai transformation, kemudian perubahan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita melakukan penelitian yang seperti Pak Novel bilang tadi, permasalahan-permasalahan di lapangan, intrik-intrik lingkungan, terus kasus-kasus lingkungan, gesek-gesekan sosial, dan berbagai macam masalah itu baru sampai kepada root definition. Kemudian nanti kita harus bisa merancang seperti perubahan seperti apa yang kita bisa sumbang pikirkan, kita bisa menyumbang pikiran di sana. Maka cara yang saya lakukan adalah saya mencari referensi pesantren lainnya yang sudah bisa berkembang dan maju gitu, sehingga setelah perubahan ini saya bisa membuat gambaran, suatu gambaran perubahan yang akan terjadi untuk mencapai suatu tujuan yang baru. Dan di situ bisa juga membuat modelnya ini, kemudian bisa ownernya itu siapa saja, ada kementerian banyak sekali yang di situ dalam pesantren Al-Ittifaq tadi, dan kendalanya apa yang dihadapi. Nah, itu adalah ada proses CAT2 tadi. Nanti kemudian setelah bisa menggambarkan itu, ada proses seperti ini, tindakan atau perbaikan untuk solusi, kemudian bisa digambarkan semuanya. Kalau memang narasi-narasi yang kita peroleh itu harus bisa diaplikasikan dalam bentuk aplikasi di lapangannya, maka itu baru suatu hal yang dianggap valid karena sudah bisa diaplikasikan, tidak hanya sekedar narasi-narasi saja. Jadi nanti ketika itu bisa menimbulkan suatu proses perubahan, jadi ini proposal aksi ini perumusannya juga memerlukan pemikiran yang agak lama berdasarkan diskusi dengan pakar, diskusi dengan expert. Jadi ini saya banyak diskusi dengan pemikir-pemikir lingkungan. Jadi ini saya kan penelitiannya sebenarnya penelitian tentang ekologi filosofi atau filosofi lingkungan, ekosofi gitu. Jadi saya banyak diskusi dengan expert. Kemudian jadi tujuan yang barunya adalah penyelamatan lingkungan dan membangun generasi tani. Jadi ditetapkan suatu tujuan dengan pesantrennya itu dengan cara bekerja sama dengan masyarakat dan mengembangkan pertanian berbasis agroekologi. Jadi setelah saya melakukan penelitian ke pesantren yang ketiga ini, saya baru bisa menemukan rich picture tadi. Baik, terima kasih. Sangat ini ya membantu ya, sangat membantu. Jadi pecah pikirannya ya ini, jadi tidak mandek ini ya. Terima kasih Iya, Pak Dokter. betul. Oke, terima kasih Pak Dr. Hisham ya. Jadi kalau saya lihat memang ini ya lebih
ke arah bagaimana membuat semacam ini mirip juga seperti ini ya, mind mapping ya. Jadi memapping dari Pak. berbagai masalah. Jadi ini pentingnya, memang ini tadi saya katakan high level, ini level master lah sama doktoral gitu ya. Jadi kalau master itu jadi ketika masalahnya itu apa, kemudian komponen-komponen yang menjadi tantangan, menjadi penghalang, menjadi opportunity, mungkin ada kayak SWOT-nya sedikit gitu, kemudian nanti dikembangkan lagi ya, tokoh-tokoh mana, aktor mana saja yang ditemukan, termasuk juga tadi bisa juga menggunakan kayak ANP ataupun AHP untuk deep interview untuk menemukan masalah-masalah utama dari expert gitu ya. Jadi ini masing-masing nih, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih nanti sebuah insight ya, sebuah pandangan baru terkait dengan metode penelitian. Jadi tidak hanya dari satu perspektif ya. Kalau di S1 kan hanya dari satu perspektif, walaupun kuantitatif juga hanya X dan Y saja gitu ya. Ini lebih banyak sekali gitu. Jadi kalau kelebihan dari kualitatif kalau saya lihat memang seperti itu ya. Jadi kalau kuantitatif ya udah variabel saja X1, X2, X berapa sama Y, mungkin ada intervening, ada mediator. Tapi kalau dia kualitatif dia harus betul-betul menyeluruh gitu ya, walaupun nanti ada batasan-batasan tertentu juga. Nah, kalau pada Dr. Hisam ini di hukum ya, di hukum Islam ya, di bidang Islamic law, hukum Islam, kemudian ekonomi dan bisnis syariah, ketika kita bisa menyusun misalnya kayak ekosistem ekonomi syariah misalnya, atau mungkin lebih spesifik ekosistem misalnya halal industri misalnya, itu akan kelihatan tuh ya. Jadi kalau ini mungkin kita bisa rubah juga, kita bisa bikin pesantren wirausaha misalnya gitu kan ya. Jadi bagaimana pesantren wirausaha yang ada, kemudian pengembangannya seperti apa, tantangannya seperti apa, kata expert itu seperti apa. Nah ini tentu saja ini kan juga sebenarnya pesantren pertanian atau pesantren yang berbasis ekologi ini juga sebenarnya usaha juga gitu ya, artinya akan mendapatkan keuntungan juga. Baik, waktunya sudah lewat ya, sekitar 5 menit ya. Mungkin next insya Allah mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak lagi dengan Bu Dr. Dalina nih. Bagi yang ingin ini nanti insya Allah beliau juga mengajar di program Pascasarjana di Sirajul Falah Bogor ya. Jadi teman-teman akan bertemu juga, terutama yang mahasiswa di Pascasarjananya di Sirajul Falah. Kemudian juga nanti insya Allah bisa diskusi terkait dengan ini adalah satu bagian dari tadi metode penelitian kualitatif gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak sekali model kualitatif yang lainnya yang sangat mungkin untuk kita bisa kembangkan. Intinya adalah bagaimana bisa menjawab persoalan atau rumusan masalah atau permasalahan akademik problem yang memang akan kita teliti. Terakhir dalam 1 menit, 1-2 menit, Bu Dokter, untuk closing remark-nya saya persilahkan. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah saya berikan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa sedikit bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter, jazakumullah khairan, jazakillah khairan. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, dan terima kasih juga untuk Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Insya Allah sampai jumpa di next program berikutnya bersama Masjid Sirajul Falah Bogor. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.